ada ketenangan abadi di dunia ini, itulah yang dirasakan Sarwendah Tan. Di saat semesta mendukung karir serta hubungannya dengan Giorgio Antonio, mendadak muncul postingan yang tidak pada tempatnya. Ya, Sarwendah Tan terusik rasa keibuannya dan menanggapi komentar yang ditinggalkan Ruben Onsu di bawah postingan gambar Gio dan salah satu anak Ruben. Ruben Onsu meminta akun fans tersebut cukup mendukung mantan istrinya dan Gio tanpa mengunggah video anak-anaknya. Kalau mau dukung idola, bisa jangan libatkan video anak saya. Tak disangka, komentar Ruben Onsu langsung mendapat balasan dari Sarwendah Tan. Ayah, ini kan anak-anak saya juga. Ayah, kenapa ya harus di medsos, bukannya bisa langsung WA ke saya? Kenapa harus komentar di sini? Kalau nanti dibaca anak-anak gimana? Balas Sarwendah. Sarwendah Tan tampak kesal karena Ruben memilih menegur di ruang publik alih-alih menghubungi secara pribadi. Tak hanya itu, Wendah juga mempertanyakan cara komunikasi Ruben bisa memicu keributan publik serta dampaknya terhadap anak-anak mereka kelak. Sebelum postingan ini, di satu sesi Ruben Onsu dan Ivan Gunawan, Ruben sempat mengungkapkan jika ia tak keberatan jika anak-anaknya bisa dekat dengan siapa saja, termasuk pada Gio. Pada saat itu dengan lantang, Ruben mengungkapkan jika urusan ia dan Sarwendah Tan sudah usai, namun urusan dengan ketiga anaknya tak akan pernah usai. Itu sebabnya jika anaknya diganggu, ia mengaku akan pasang badan di garda terdepan. Anak lu digendong-gendong sama orang, lu gedek nggak ngeliatnya? Nggak apa-apa. Kenapa? Lu nggak cemburu? Nggak cemburu. Lihat sekarang ada orang yang baik, masa lu marah? Senyaman Bunda aja gimana? Kalau aku mah nggak terlalu yang ambil pusing gimana kalau netizen komentar ya. Namanya netizen mah apa aja yang kita lakuin pasti komentar kan. Kalau setauku, kalau untuk kayak gitu aku paling support aja sih. Yang penting apapun pekerjaan Bunda atau dimanapun Bunda kerjanya, aku pasti support terus. Namun Sarwendah terlanjur meradang. Dalam beberapa postingan di media sosial terbaca jika ia sedang curhat. Dan lagi-lagi curhatan janda 3 anak itu dihubungkan dengan Ruben Onsu. Sehingga terbaca jika Ruben dan Sarwendah sedang ada masalah. Berharap diam itu emas, tapi dia malah tambah diinjak-injak. Jadi bingung harusnya bagaimana? Di tengah kisruh yang menyeruak ini, Ruben sendiri diketahui masih berada di Tanah Suci Mekah menjalani ibadah umroh. Sangat disayangkan ibadah umroh yang seharusnya bisa khusyuk dijalani, tapi malah terusik. Netizen tampak memberikan dukungan kepada Sarwendah dan menilai tindakan Ruben terlalu emosional. Padahal sebelum berangkat umroh, Ruben mengaku akan fokus beribadah, namun keributan dengan mantan istrinya justru terjadi saat dirinya tengah ibadah. Susah diceritakan lah, pokoknya kalau yang udah kesana tuh pasti ngerasain yang aku juga rasain. Ya, kerinduannya, kesenangannya itu beda lagi. Jadi, sampai di sana juga pada saat doa juga, ya Allah mudah-mudahan yang kedua ini rencana pergi sama mama berhasil. Jadi ya ini yang hari ini lah gitu. Memang udah lebih intimate karena nanti di sana kan mau ketemu saudara-saudara yang tinggal di sana kan gitu. Bukan hanya Wendah, Ruben juga diduga menyindir balik lewat postingan di Instagram story-nya perihal orang yang mudah kesinggung atau tersindir. Namun bisa jadi balasan pedas Wendah di media sosial kepada Ruben terjadi lantaran karena diduga Wendah merasa selama ini sudah cukup sabar dan tidak pernah mengusik kehidupan mantan suaminya. Atau bisa jadi Wendah juga tak suka lantaran Ruben menegur fansnya dengan Gio mengingat dirinya saat ini memang tengah menjalin hubungan serius dengan Giorgio, apalagi keduanya dikabarkan sudah sangat serius. Lantas apa tanggapan Gio soal namanya yang jadi ikut tersangkut paut? Doakan yang terbaik saja semuanya. Agil udah siap kan menikahi Gio dengan status ibu 3 anak Agil. Namun di luar itu, bukankah harusnya Ruben bersyukur karena anak-anaknya mendapat perhatian lebih dan disayang oleh calon Wendah yang jika berjodoh juga akan menjadi ayah sambung dari anaknya? Begitu pula sebaliknya, jika kelak Ruben punya pasangan, Wendah juga harus open-minded dan ikhlas jika anak-anaknya mendapat perhatian lebih dari pasangan mantan suaminya. Siapapun, gue udah bilang urusan hidup gue dengan ibunya selesai ya, tapi urusan gue sama anak tetap anak. Ibunya berhak untuk mau menceritakan, mau menjalankan hidup yang baru kan silakan. Kan nggak ada nyusahin gue, nggak ngerepotin gue. Kan yang repot ini netizen nih. Betul. Menyatu-nyatukan obrolan membuat akhirnya menjadi sebuah keributan. Ya. Akhirnya keluar lagi kalimat-kalimat yang kurang pantas didengar.
Rumah tangga artis yang sudah resmi bercerai namun masih ribut juga terjadi pada Tengku Dewi dan Andrew Andika. Hebohnya di saat Andrew Andika tengah mereguk manisnya cinta dalam ikatan rumah tangga yang baru bersama Violentina Kaif, Tengku Dewi mantan istrinya sewot. Walhasil diselingi isak tangis, ia meluapkan isi hatinya saat didapuk sebagai bintang tamu dalam podcast Dr. Richard Lee. Aku cuma mau kayak jalanin porsinya masing-masing aja. Aku sebagai ibu, kalau memang harus jadi tulang punggung, it's okay. Tapi kalau dia sebagai orang tua, walaupun sekarang nggak ada hubungannya sama aku, ini kan anak-anak dia gitu. Jangan lepas tanggung jawab. Di depan dua pembicara lainnya, Tengku Dewi dengan enteng menceritakan awal mula soal nafkah anak yang selama ini menjadi ramai disorot. Sambil mengusap air mata, Tengku sampai mengaku ingin damai dengan mantan. Bahkan jika Andrew tak sanggup membayar nafkah anak 20 juta, Tengku Dewi rela berbagi asal ada komunikasi dan Andrew sebagai ayah konsisten mengirimkan nafkah itu. Aku nggak minta dia secara kayak lo harus ada ya gini. Itu udah lah ya, mungkin dia sibuk banget. Cuma kalau hal-hal kayak gini aja dia jadi manipulatif, aku nggak terima dok. Menurut gue bukan cuma soal uang sih gitu. Mungkin bisa jadi barang, mungkin bisa jadi tanggung jawab, segala macam. Jadi sangat luas sekali. Jadi kalau misalnya dia nuntut uang apa segala macam, nah itu uangnya buat siapa gitu. Anak-anak juga masih kecil kok gitu. Mereka tidak membutuhkan uang. Mungkin setelah mereka SMP, mereka bisa punya rekening sendiri. Bolehlah kita berbicara tentang itu dan mungkin gue nggak bisa langsung kasih anak-anak. Tengku Dewi mengaku sudah tak ada hubungan lagi dengan Andrew Andika. Namun ia masih sungkan dan ragu jika anaknya quality time dengan ayah yang kini sudah punya pasangan baru. Sebagai mantan istri sekaligus ibu dari anak-anaknya, Tengku Dewi tak ingin banyak bicara, hanya satu pesan panjang. Kira-kira inti pesannya apa ya untuk Andrew Andika? Kamu tuh udah dewasa, jangan badannya doang yang dewasa, tapi kayak jiwanya masih anak kecil, selalu kayak ada masalah, cari. Publik masih penasaran apa alasan Tengku Dewi kembali nyinyir di media sosial. Mengapa Tengku Dewi baru sekarang buka suara? Mungkinkah Tengku Dewi tak terima kenyataan mantan suaminya bahagia sementara ia harus banting tulang nafkahi anak? Atau diam-diam Tengku Dewi cemburu menyaksikan kemesraan mantan dan istri barunya? Sangat bahagia, karena apa? Kita tahu semua Andrew kemarin kisruh rumah tangganya seperti apa. Menemukanlah sosok perempuan yang istri barunya sekarang yang menerima dia, kekurangan dia apa adanya. Kamu seorang bapak, punya 2 anak, walaupun kamu punya pasangan, coba jelasin ke pasanganmu kayak saya punya anak dan saya punya tanggung jawab untuk ketemu, memberikan perhatian. Jadi tolonglah jangan ada kayak ada kontrol gitu loh dok. Tapi saya juga nggak menyalahkan pasangannya, itu kan harus dari dirinya juga. Pemirsa, naga-naganya nih ya, hubungan Tengku Dewi dan Andrew Andika tuh makin panas aja. Padahal kan notabene-nya mereka tuh udah jadi mantan gitu loh. Nah, jadi tuh kemarin ceritanya Tengku Dewi curhat gitu di sebuah podcast. Kayaknya sih banyak banget yang dipendam selama ini ya tentang Andrew Andika. Tapi ya kalau dipikir-pikir nih pemirsa, kenapa nggak mereka tuh ngobrol langsung aja gitu ya? Kenapa nggak diobongin dengan secara orang dewasa yang baik-baik gitu? Apalagi ini kan yang dipermasalahkan adalah soal nafkah anak dan juga co-parenting, bukan hal yang sepele soalnya. Karena sayang banget loh kalau misalkan ujung-ujungnya jadi konsumsi publik gitu. Apalagi mohon maaf nih, anak kita yang jadi korbannya. Yuklah duduk bareng yuk, buat teh, ngopi, makan apa kayak pisang goreng gitu, ngobrol baik-baik. Ya itu kalau misalkan Tengku Dewi masih pengen duduk bareng, nggak tahu mungkin udah maaf ya udah males gitu kali ya. Oke, selamat pagi pemirsa, bersama saya Robby Purba. Spill pokoknya semua selebriti kita dengan cerita-cerita dan juga gosip ya. Aku kasih vitamin G yang paling hot pagi hari ini, yang paling viral tentu aja hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut ya. Aduh, kalau berita yang satu ini aku tuh nggak tega mau nyampeinnya. Karena mereka berdua itu sesungguhnya adalah pasangan favorit aku banget ya. Namun, dugaan perselingkuhan Hamish Daud terkuak. Netizen emang luar biasa, 2 jempol buat kalian ya. Soalnya lagi rame banget nih pemirsa ngomongin soal Future House. Waduh, Future House-nya siapa sih nih? Soalnya kalau dalam pikiran aku ngomongin Future House itu sama dengan karet bifak gitu alias kuburan pemirsa. Kalau yang ini versinya kayak apa ya kira-kira? Langsung aja kita simak berita selengkapnya.
Perkawinan Raisa dan Hamish Daud hanya bertahan sewindu saja. 3 November 2025, Raisa Hamish menjalani sidang perdana gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun Raisa dan Hamish kompak tidak hadir. Raisa diwakilin kuasa hukumnya, sedangkan Hamish dan pengacaranya sama-sama absen. Sebegitu kecewa dan sakit hatinya kah Raisa kepada Hamish sampai tak sudi bertemu lagi meski dimediasi Pengadilan Agama dan pengacara? Intinya adalah, menurut kami adalah itu mohon supportnya sih. Mohon supportnya dan juga mohon dihargai ruang privasinya terhadap perkara ini karena bagaimanapun juga ini adalah sifatnya pribadi, rahasia, dan sidangnya pun juga tertutup. Jadi apa yang menjadi kondisi rumah tangga tidak dalam kapasitas para pihak maupun kami untuk bisa mengungkapkannya kepada publik. Ini memang tidak ada juga keinginannya dari para pihak untuk bisa mengungkapkan atau memberikan statement karena dari pernyataan terakhir surat terbuka itu sudah perpisahannya secara baik-baik. Para pihak juga sudah dalam tahap situasi memang sudah berdamai dengan dirinya masing-masing ya. Sampai akhirnya dikeluarkan statement itu. Jadi memang balik lagi ya, intisarinya adalah terkait gugatan ini mohon doanya aja yang terbaik buat para pihak agar sidangnya lancar dan hasilnya baik. Berikutnya akan dipanggil tergugatnya dan diperintahkan supaya penggugatnya hadir secara prinsipal dan ini oleh kuasa hukumnya. Boleh jadi Raisa memang sudah tak mau lagi melihat wajah Hamish Daud lantaran jelang sidang perdana cerai. Netizen membongkar dugaan perselingkuhan Hamish dengan Sabrina Alatas, chef muda yang juga anak kandung dari pengusaha Jay Alatas. Dugaan perselingkuhan Hamish Sabrina dilakukan lewat aplikasi Pinterest. Parahnya lagi, Hamish yang memang seorang arsitek diduga sudah merancang desain rumah yang bakal ditinggalinya bersama Sabrina dan menamainya Future House. Segala rumor atau mungkin ada postingan-postingan, spekulasi terhadap kondisi rumah tangga, itu kan selama sumbernya tidak valid ya itu tidak benar. Selama memang tidak ada hal yang perlu diklarifikasikan, dijawab, ya itu berarti kan tidak benar. Detektif netizen, kau sudah bekerja, gosip hanya tinggal menunggu waktu saja menjadi fakta. Tak hanya membongkar dugaan perselingkuhan Hamish Sabrina di aplikasi Pinterest, ilmu cocok lagi netizen juga mencocokkan kemiripan gambar kalau Hamish Sabrina diduga pernah liburan bareng ke Thailand. Istri mana yang tak kecewa dan sakit hati suaminya terpikat cinta perempuan lain. Begitu pula dengan Raisa. Kalau Hamish Daud diduga selingkuh dan punya future house bersama Sabrina Alatas, Raisa juga punya future statement soal perselingkuhan. Kalau lu diselingkuhin, lu ngapain? Diem kah? Ya enggak lah, paling ngeposting aja di Instagram. Sama aja. Paling banyak yang mukulin jadinya gitu, nggak perlu turun tangan. Oh, iya, kotor tangannya. Sekarang aku tersadar. Benar saja, Raisa tak perlu turun tangan. Detektif netizen sudah membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Hamish Daud dan Sabrina Alatas. Sebagai istri, penyanyi kelahiran 6 Juni 1990 itu sepertinya sudah punya intuisi dan insting kuat kalau Hamish mengkhianati cintanya. Hal ini dituangkan Raisa lewat lirik lagunya yang galau, seperti lagu Bila dan Pengganti Aku. Kau benar-benar pergi, terus menjauh. Jangan suruh hadapi, jiwaku hilang separuh. Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya. Lagu Pengganti Aku seolah menegaskan kalau Hamish diduga sudah punya pengganti dirinya yang punya banyak kemiripan dengannya. Netizen pun setuju kalau Raisa dan Sabrina memang punya tipikal wajah yang mirip. Kalau ini bener, awalnya niatnya apa coba mulai? Nulis ulang.
Dapatnya bila kau akan kembali lagi. Kalau udah waktunya pergi tuh ya emang harus pergi gitu. Jadi kayak kalau gue tahan-tahan lo, pasti nggak, iya pasti juga nggak akan enak. Udah, kalau butuh, ya kita mau butuh pisah dulu. Intinya gitu, kalau ini emang yang mau inginkan, udah. Ya, Raisa memang tidak pernah bercerita soal kehidupan rumah tangga dengan Hamish Daud. Tapi Raisa tiba-tiba menggugat cerai ke pengadilan agama. Raisa tak hanya jago menyanyi dan mencipta lagu, namun Raisa juga si paling mahir menyembunyikan perasaan dan isi hatinya. Kita adalah orang yang paling mahir untuk menyembunyikan isi hati kita yang sebenarnya. Kelihatan baik-baik aja, paling pintar. Apalagi kalau ngelihat TikTok kamu, Instagram kamu kayaknya happy terus. Padahal kalau curhat, kayaknya ceritanya beda deh. Gak ada yang tahu di hatinya gimana loh. Dia lebih sering curhat di depan 50.000 orang dibanding sama aku. Setali tiga uang dengan perkawinan Raisa dan Hamish Daud, bahtera rumah tangga selebgram Na Dae-hoon dan Julia Prastini alias Jule ternyata sedang gonjang-ganjing dan berada di jurang perceraian. Pemicunya pun juga sama, perselingkuhan. Jule diduga mengkhianati cinta Dae-hoon dan diduga berselingkuh dengan petinju Safri Ramadan. Setelah mengalami pergulatan batin akibat dugaan perselingkuhan sang istri, Dae-hoon pun siap menjaga marwahnya sebagai suami dan ayah dari ketiga anaknya dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Kabarnya Dae-hoon sudah menggugat cerai Jule ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Baik, nama yang sudah disebutkan sampai saat ini tidak ada. Ya, telah kami telusuri, ternyata konon kabarnya tinggal tidak di Jakarta Selatan. Benarkah Dae-hoon memang belum mendaftarkan berkas gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Atau jangan-jangan Dae-hoon tidak mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, melainkan di Pengadilan Agama domisili Jule? Tergantung istrinya tinggal di mana. Enggak, kalau istrinya tinggal bukan di Jakarta Selatan, itu bukan kewenangan kita. Entahlah, yang jelas meski sepakat bercerai, Jule dan Dae-hoon belum seias kata soal hak asuh anak. Bahkan kabarnya Dae-hoon siap berjuang mati-matian untuk mendapatkan hak asuh anak secara penuh, bukan hak asuh bersama atau co-parenting. Bukan tanpa sebab, Dae-hoon menuntut hak asuh anak secara penuh. Sejak isu perselingkuhan terblow up ke media, Dae-hoon memang yang merawat ketiga buah hatinya. Sedangkan Jule entah ada di mana. Dae-hoon juga sering berbagi tips parenting kepada banyak orang. Anak pertama kedua ya, itu susah banget. Apa ya? Yang pengen susah banget dilepas. Jadi selama 5 hari nangis terus pas malam itu. Tapi gimana lagi itu kan lebih bahaya ya. Karena yang penting nangis sekarang. Ya paling beberapa hari dia nangis, habis itu udah bakal cari. Jadi saya yakin aja nangis. Bahkan demi supaya psikologis anak-anaknya tidak terganggu, Dae-hoon sampai walkout dari acara ketika ada yang bertanya soal perceraiannya. Banyak kasus-kasus perceraian kami, mungkin bukan hanya karena Dae-hoon, tapi baru banget viral istrinya Habib digugat cerai dari penggugat. Nah, pertanyaan saya, kenapa hal-hal perceraian itu seakan-akan kayak mainan gitu? Pertanyaan saya kemudian, bagi kita kalangan jomblo ini, walaupun punya pacar mungkin tapi belum dinikahi. Belum juga gugatan cerai terdaftar di Pengadilan Agama dan Majelis Hakim menjatuhkan vonis cerai. Nah, Dae-hoon sudah banyak dijodoh-jodohkan sama selebriti berstatus janda, Ria Ricis dan Ryuka Bunga. Pemirsa, jelang sidang kedua kasus jualan narkoba di Rutan Salemba, Jakarta Pusat yang akan dijalani Amar Zoni pada 6 November 2025, Amar yang minta didatangkan langsung saat sidang nanti,
Dikabarkan justru tengah mengeluhkan kondisi kesehatan yang menurun drastis di Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Sebagai tahanan beresiko tinggi setelah terseret kasus narkoba berulang, kondisi kaki Amar di sana dikabarkan sudah mulai terasa kebas. Kondisi mantan suami Irish Bella itu membuat Camelia, kekasih Amar, khawatir. Tak hanya faktor kesehatan, namun psikis yang jelas terguncang. Itu kayaknya Bang Amar tuh kayak udah mulai kebas kakinya atau apa, karena dia bilang susah gerakan. Tak hanya faktor kesehatan, namun psikis yang jelas terguncang. Kondisi batin Amar juga tak menentu, terlebih belum ada pihak keluarga dan sang kekasih belum datang menjenguk Amar. Bahkan Raffi Ahmad yang digadang-gadang akan jenguk Amar juga tak kunjung datang. Benarkah? Insya Allah hari mungkin besok atau lusa. Maksudnya mensupport secara kemanusiaan aja. Dan saya juga memang ada jadwal kunjungan bersama Pak Menteri ini pas kalian sama Pak Agus, jadi kita ke sana. Diwawancarain dia kayak cuma bentuk support, dan kebetulan mungkin dia ada tugas sama Pak Menteri ke sana. Kalau emang ada waktu buat ngejenguk Bang Amar ya aku support, kan Raffi ngomong gitu, bukan si Raffinya ucuk-ucuk ngomong iya gue akan bantuin Amar buat ngebebasin, nggak ada kayak gitu. Bisa jadi Amar saat ini tengah merana, mengingat sebelumnya saat di penjara di Lapas Salemba, kekasihnya Camelia rutin menjenguk. Bahkan setiap harinya wanita yang berprofesi sebagai dokter gigi itu menyiapkan kebutuhan Amar dan dikabarkan memberi uang saku sebesar 200 hingga 500 ribu rupiah, bahkan hingga 1 juta per hari hanya untuk kebutuhan Amar selama di penjara. Paling dikit banget kalau nggak bawa apa-apa 500 ribu. Paling banyak, paling ini ya 1 juta sampai 1.500.000 itu per kunjungan. Lantas apa komentar Camelia terkait kekasihnya yang kini tengah sakit namun dirinya tak bisa berbuat banyak? Apakah masih ada harapan Amar akan dipindahkan lapas? Gimana caranya biar Bang Amar tuh sementara dipindahin ke sini, nanti sampai sidang selesai ya terserah, kalau emang keputusannya dia bersalah atau gimana balik lagi terserah gitu. Dia harusnya diobatin, harusnya kan dibawa ke lapasnya Cipinang, karena lapas Cipinang yang narkotika itu kan memang khusus narkotika. Sebagai bentuk kesetiaan dan kecintaannya pada Amar Zoni, Camilla sudah menyiapkan barang-barang pribadi yang diperlukan Amar selama menghuni Lapas Nusa Kambangan. Iya, ini barang-barang Bang Amar semuanya, karena waktu itu dia minta titipin ke aku dari kakak angkatnya dia gitu. Iya, doanya cepet sehat, terus semangat, jangan sampai goyah lah mental, psikisnya harus benar-benar. Ya di sini banyak yang support banget kan, fans-fansnya juga Masya Allah banget. Sementara di lain peristiwa, usai ditangkap karena terbukti penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan ekstasi oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Barat, musisi yang juga YouTuber Onadio Leonardo akhirnya dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk menjalani asesmen setelah keluarga mengajukan permohonan rehabilitasi. Siang kemarin Onat dibawa dari Polres Jakarta Barat menuju kantor BNNP DKI Jakarta. Tampak orang tua Onat ikut menghantarkan putranya menjalani asesmen, namun sang ayah enggan memberikan keterangan. Om artinya sudah mengetahui Om Onat menggunakan Om? Saat akan ada dari luar. Untuk kegiatan hari ini adalah melaksanakan asesmen. Berbeda dengan Onat, Debbie sang kakak memberikan sedikit statement mengenai upaya rehabilitasi sang adik. Menurutnya Onat adalah korban penyalahgunaan narkoba. Asesmennya Onat sudah diterima, kita minta doanya supaya Onat bisa direhab dengan baik. Ya, Onat adalah korban penyalahgunaan narkoba. Setelah mengajukan keputusan untuk direhabilitasi, di mana tempatnya nanti kita menyusul, kita koordinasi. Mas Onat itu adalah korban, kita adalah korban.
Lantas bagaimana pula kondisi baby Priscilia, istri Onat? Baik-baik aja bersama anak-anaknya. Onat mengaku menyesal atas perilakunya yang kembali tergoda pada zat adiktif. Padahal di berbagai podcast, jawat konten Dai Kondang Habib Jafar Al-Hadar ini seringkali menegaskan jika dirinya tak ingin kembali terperosok ke dalam lubang hitam narkoba lantaran memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Ia mengaku kerap tergoda pada tabiat buruk masa lalunya itu, bahkan takut jika terciduk pihak kepolisian. Karena gue bertanggung jawab. Pertama gue takut ketangkap, kedua gue punya tanggungan istri dan anak, ketiga gue punya keluarga. Gue menemukan kasihan nih bokap nyokap gue kalau gue ketangkap. Lu stres, semua hidup di dunia ini ada aja stres gitu loh, ada. Tapi kita nggak bisa kasihanin orang dengan membenarkan. Tak puas dengan vonis hakim yang menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, Nikita Mirzani lewat kuasa hukumnya akhirnya mengajukan banding atas putusan majelis hakim pekan lalu. Lantas akankah upaya perlawanan hukum yang dilakukan artis kontroversial itu akan membebaskan Niki dari jerat vonis hakim atau justru menambah berat hukuman yang akan ia terima? Kalau banding pasti ya. Ada poin-poin terkait bukti-bukti dan saksi-saksi dari kita yang tidak dijadikan pertimbangan. Sementara itu, Reza Gladys melalui kuasa hukumnya angkat bicara terkait banding yang dilakukan Nikita Mirzani. Itu bagi dia belum berkemanfaatan, belum berkeadilan, dan belum berkepastian hukum. Mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum banding. Ya kita 100% yakin kita tidak bersalah, seperti itu. Tetap kita pada keyakinan kita, makanya kita tetap akan mengajukan upaya banding. Benarkah Niki gercep ajukan banding dan akan berjuang sampai akhir usai mendengar ancaman dari pihak Reza Gladys yang juga akan menyeret sahabatnya Oki Pratama yang diduga pihak Reza sebagai otak kasus pemerasan yang menyeret Niki. Namun sebelum dilaporkan Reza, Oki Pratama sudah lebih dulu lapor polisi usai dirinya menjadi korban teror melalui belasan karangan bunga yang berisi pesan-pesan bernada pencemaran nama baik, penghinaan, hingga fitnah. Terkait upaya teror yang dilakukan oleh sekelompok orang di kediaman klien saya, Dr. O. Para terduga ini dibiayai suami istri, inisialnya bisa saya langsung sampaikan, HP alias AS dan IW. Ya sudah-sudahilah begini, kalau dia kasihan sama anaknya dia harus berpikir. Berharap juga terpidana ini menjadikan ini pelajaran, banyak belajar. Ya amplop pemirsa, ini ternyata ya di tengah perjuangan seorang Nikita Mirzani mengajukan banding terkait kasus pemerasan Reza Gladys, sahabatnya seorang dokter bernama Dr. Oki malah kena teror belasan karangan bunga yang isinya adalah fitness alias fitnah nih. Niat banget ya pemirsa ya, tapi ini oke juga nih soalnya Dr. Oki langsung gercep gitu buat laporan ke kepolisian. Jadi kayaknya mohon maaf ya, Reza Gladys kalah start nih karena konon kabarnya Reza tuh juga mau laporin Oki terkait kasus pemerasan. Wow, anyway by the way Baswe, di luar itu sih kita berdoa semoga lah ya, ini kan sudah mau tahun baru nih, cepat-cepat damainya dan masalah juga cepat kelar, amin. Selanjutnya ada kabar update dari Bedu, Andre Taulani dan juga Desta. Ada apa sih dengan mereka nih? Selengkapnya after the break. Tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Setelah gugat cerai, komedian Bedu mengejutkan lantaran rumah tangganya adem ayem. Kemarin Bedu dan Irma Kartika resmi cerai secara first take di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menyatakan bahwa permohonan cerai talaknya klien kami Bedu itu diterima dengan first take. Majelis mengabulkan gugat cerai pemilik nama lengkap Harap Dutohar ini secara ikon setelah termohon 2 kali tidak hadir dalam panggilan resmi pengadilan. Selanjutnya dipastikan Bedu akan hadir untuk bacakan ikrar talak.
Yang pasti yang wajib hadir adalah klien kami ya, yang pemohon itu wajib hadir untuk pembacaan ikrar talak. Sebelumnya, Bedu telah meyakinkan bahwa gugatannya berdasarkan kesepakatan bersama dan damai. Terbukti tak ada drama yang membuat proses cerainya berjalan alot seperti perceraian kalangan selebriti pada umumnya. Semua keterangan tergugat maupun penggugat serta saksi yang dihadirkan cukup menguatkan bahwa perpisahan Bedu dan Irma jadi jalan terbaik bagi keduanya. Proses ini berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, tidak ada yang terluka, tidak ada yang tersakiti karena kita sama-sama sepakat dari awal kan ya untuk selesai dengan baik. Semoga ini proses ini dipermudah dan terlancar untuk kebaikan kita masing-masing. Sementara itu soal nafkah, hak asuh anak hingga pembagian harta gono gini sama sekali tidak masuk dalam gugatan. Ini artinya 3 poin tersebut sudah disepakati Bedu dan Irma sebelum gugatannya masuk ke pengadilan. Dan sesuai janji Bedu, meski resmi sandal status duda, ia tetap bertanggung jawab penuh untuk nafkah anak-anaknya dan akan terus berkomunikasi dengan Irma perihal anak-anak. Ya memang masih ngasih bulanan anak-anak sekolah, bayar listrik, cicilan rumah, cicilan mobil, itu masih saya jalankan. Alhamdulillah, tapi yang penting saya tetap melihat anak-anak saya bahagia, anak saya seperti tidak kehilangan orang tuanya lah gitu. Semuanya diberikan kepada istri untuk anaknya. Jadi semua harta, rumah, cirende, mobil dan lain-lain. Dari jawab sudah rasa penasaran netizen soal hubungan Andre Taulani dan Desta pasca viral Andre ngevlog bareng Natasha Rizky, mantan istri Desta. Keduanya kini diketahui masih berhubungan baik, bahkan tengah touring bareng geng motor The Prediksi di New Zealand. Tapi masih ada desas-desus yang katanya touring kali ini terasa canggung bagi keduanya. Benarkah demikian? Banyak yang bilang hubunganku dengan Andre tidak baik karena video-video yang beredar yang sedang rame ini Andre. Itu hoax. Bukan masalah. Ya ini bukan masalah hoax atau tidak, tapi hubungan kita tetap terjaga. Oh iya ya. dong. Yang pasti kalau Andre mau bantu Caca, aku sangat happy sekali. Iya. Gue ikhlas. Gue anggap Caca tuh sebagai adik gue sendiri. Betul itu. Jadi jangan salah sangka lah. Pastikan hubungannya tetap baik, tetap saja gaya Andre versus Desta sama-sama bikin penasaran lagi. Gimana nggak penasaran ngevlognya sudah selesai, klarifikasi juga sudah, kok masing-masing malah ngaku WhatsAppan bahkan teleponan dengan mantan istri teman sendiri. WhatsApp gue tadi. Di mantan lu juga. Tapi benarkah Andre masih berusaha dapat izin Desta untuk bisnis bareng Aca? Inikah yang sempat bikin Desta masih baper? Gue tuh pengen bantuin Natasha Rizky usaha kafenya. Ya. Boleh nggak kira-kira gue izin dulu nih? Oke, kita belum tahu jawaban seperti apa. Hanya dia yang tahu. Akhirnya ya pemirsa, Desta klarifikasi juga perihal pertemanannya dengan Pak Andre nih. Yang pasti itu Pak Andre itu kayak apa ya? Yang kemarin kan sempat agak rame tuh, gara-gara doi bikin konten barengan sama Aca gitu. Yang pasti sekarang mereka tuh masih baik-baik aja. Dan gak ada tuh yang namanya cemburu buta atau belum move on. Bahkan mereka lagi liburan bareng sekarang kan ya. Tapi lucunya ternyata kakak Desta tuh ngaku kalau Mbak Erin sempat curcol juga sama doi. Jadi ini ceritanya satu sama gitu kayak main bola ya kan. Aduh emang ada-ada aja nih dua bestie ya. Sehat-sehat selalu buat kalian semua pokoknya. Dan semoga Pak Aji juga cepet move on ya dan dapat yang baru ya. Oke deh pemirsa, gimana? Udah cukup vitamin G-nya alias gosipnya? Kalau belum cukup kita ketemu lagi besok ya. Jangan lupa saksikan obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi. Saatnya sekarang aku Robi Purba pamit and have a nice day. Dadah!